Oh, orang-orang tuh nggak gua doang yang mencari meaning. Kita semua tuh mencari meaning gitu. Anak-anak muda, youth. Bukan cuma mencari meaning, tapi mereka mencari figur yang bisa diteladani. Kita idealisme itu tinggi banget gitu. Kita nggak pernah bisa mencapai yang ideal itu, tapi seringkali mereka kecewa karena kita semua nggak ada yang sempurna. Tanpa sadar, mereka mungkin ngerasa, aduh gue perlu seseorang nih yang bisa bimbing gue. Udah nih segini aja gitu. Udah nih kepuasan yang gua nanti-nantikan begitu lama. Oke, itu keren sih. Hilang begitu aja gitu. Gua mau punya hidup seperti kakak ini atau si pemimpin ini karena gue pikir itu hidup yang baik gitu. Entah dengan berbagai kriteria dan standarnya ya. Berarti sekarang problemnya adalah ketika figurnya mengecewakan lu dong. Gimana cara gua menemukan orang yang bisa mendengar cerita gua, bisa mendengar keluh kesah gua, pertanyaan gua tanpa ada judgement. Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini seperti biasa kita kedatangan lagi sekali lagi teman-teman spesial yang akan membantu teman-teman dan mengenalkan tentang pelayanan kepada dunia anak-anak muda. Dan tentunya ini adalah episode spesial karena kita kedatangan ada Kosui dan Kobudi. Halo Kosui, Kobudi, gila keren banget. Biasa di Hello God on Topic nih kita kalau nggak 1, 4 jarang bertiga. Terakhir bertiga tuh udah hampir setahun yang lalu loh. Hampir setahun yang lalu kita bertiga ya. Waktu itu masih bro yang lagi liburan. Nggak liburan sih, dia ada di situ. Oke, tapi mungkin banyak teman-teman yang sekarang belum tahu Kosui sama Kobudi itu siapa. Mungkin boleh kenalin diri dulu ke teman-teman gitu. Boleh, Kobudi silahkan duluan. Baik ya, Kobudi. langsung nembak deh. Iya, langsung nembak, oke. Ya, nama gua Budi. Gua mahasiswa praktek dari STT Saat yang lagi pelayanan di GKI Greenfield. Oke. Prodinya gue ambil MTH. Jadi sebelumnya gue udah kuliah S1 dulu. Yes, iya. Dulu gue kuliah di BINUS, gue ambil IT. Oke. Lulus. Iya, puji Tuhan lulus. Mana drop out. Kalau dia drop out gak ada S1 gak bisa ambil MTH. Gitu teman-teman. Ya, jadi lulus. Habis itu gue pelayanan di Perkantas 2 tahun. Oh, ya, gue pelayanan mahasiswa. Yes. Habis itu baru gue ambil studi di Saat begitu. Oke, wah keren banget. Saat nih, berarti sekarang masih berjalan MTH itu. Iya, jadi ini gue lagi periode praktek 1 tahun. Oke, nice. Jadi sebentar lagi selesai. Nanti akan lanjut ke pelayanan penuh waktu. Iya, gitu. mungkin emang panggilan Tuhan yang Anda hari ini berada di sini. Karena kan bentar lagi selesai, balik dong. Oke, Kobudi, nanti gue mau masuk ke sana lagi, tapi sekarang Kosui dulu, boleh ke teman-teman. Boleh. Ya, nama gue Sui. Sebenarnya agak panjang nih ya kalau ngomong soal pelayanan dan sebagainya. Gue sekarang pembina pemuda di GKI Greenfield. Sebelumnya pernah di GKI Kebayoran Baru juga. Sebelumnya pernah ngajar di sekolah juga. Oke. Dulu gue sekolah S1-nya di Sydney. Sempat menarik. pelayanan di Sydney juga. Iya. Dan yang ngambil seminari teologi juga di Sydney. Pernah kerja di Singapura 3 tahun. Karena dulu S1 gue itu nuclear medicine. Jadi agak aneh memang, agak unik namanya ya, nuclear medicine gitu. Kenapa gue masuk nuclear medicine juga karena namanya itu emang interesting gitu ya. Apa ini? Nggak ngerti gitu. Terus coba aja. Ya ternyata ya bertahan sampai lulus gitu. Ini sebenarnya gue juga lagi mikir apa itu nuclear medicine itu. Oh iya, agak panjang kalau jelasin, tapi itu singkat pada jelas. Ya, dari kedokteran gitu. Kedokteran, dan kita pakai untuk diagnose. Jadi diagnosa penyakit-penyakit gitu ya, kanker dan sebagainya. Dan karena itu gue pernah kerja di Singapura 3 tahun di rumah sakit di Mount E Hospital. Kalau tahu. Tahu gue tahu itu. Jadi ya gue sering main lah di Orchard itu. Sering ke Lucky Plaza juga. Ini kalau kamera ngarah ke gue tiba-tiba langsung merefleksikan hidup gue. Ngapain ya gue di dalam hidup. Mount E Hospital, kerja di kuliah di Sydney, kuliah di BINUS. Dua-duanya berarti pernah nempuh sarjana dulu. Nah, gue mau masuk ke satu pertanyaan. Kenapa dari lu punya satu job yang sangat settle dan sangat baik, Mount E, BTW teman-teman, Mount Elizabeth Hospital adalah salah satu rumah sakit prestisius di Singapura dan mahal. Dan banyak pasien Indo. Pasien Indo ke sana. Biasa pasien-pasien yang kalau teman-teman nonton di podcast kita pernah bahas podcast orang-orang yang diberkahi dengan begitu banyak anugerah finansial. Terus habis itu ada Kobudi juga yang S1 BINUS.
IT lulus ya. Yang harusnya kita tuh bisa settle di pekerjaan kita. Kita bisa settle di opportunity yang kita punya gitu. Yang harusnya kita bisa sukses as a person. Tapi kenapa, ini bukannya gue jelekin status hamba Tuhan, tapi kenapa at the end kalian berdua memutuskan, oke, gue pengen jadi hamba Tuhan, gue pengen melayani, gue pengen ninggalin hidup gue yang serba ada. Siapa yang mau jawab dulu? Silakan. Oke, baik. Kalau dari gue sih memang sebenarnya sejak kuliah S1 itu udah ada panggilan ya. Jadi memang udah tergerak dan memang secara rohani sih gue bertumbuhnya waktu di kampus. Jadi ikut pelayanan di kampus. Disitulah gue benar-benar ngerti gitu ya, paham apa itu Injil. Apa itu anugerah Tuhan yang menyelamatkan gue dan bagaimana sekarang ya gue bukan milik gue lagi tapi milik Tuhan yang sudah menebus. Nah dari situ gue sadar bahwa memang ya gue hidup untuk Tuhan. Dan salah satu cara untuk hidup untuk Tuhan ya jadi hamba Tuhan full time. Meskipun memang ya kita bisa di dalam segala pekerjaan, tanggung jawab kita bisa kerja untuk Tuhan gitu ya. Nah tapi waktu masih kuliah juga, pendeta gue di Sydney dia pernah ngomong, dia itu dulu dokter, terus jadi hamba Tuhan. Nah satu hal yang dia pernah ngomong yang gue masih ingat sampai sekarang, dia bilang kalau dia jadi dokter itu dia tolong orang untuk hidup ini saja. Meskipun nanti dia ngobatin mereka sembuh, tapi mereka bakal mati juga. Tapi kalau dia jadi hamba Tuhan, itu dia bisa tolong orang untuk hidup selama-lamanya. Jadi dia bisa membantu mereka untuk kenal Tuhan, bisa percaya, bisa mendapat hidup yang kekal. Nah jadi itu kan berarti kalau kita ngitung-ngitung ya tanda kutip ya, itu berarti akibat atau konsekuensi atau kalau mikir long term itu sangat panjang gitu. Dan karena itu dia akhirnya jadi hamba Tuhan. Nah jadi tidak mengecilkan peran dokter, tidak mengecilkan peran-peran pekerjaan yang lain, tapi buat gua ya jelas ya kalau misalnya kita boleh atau bisa jadi hamba Tuhan full time, kenapa enggak? Kira-kira gitu sih secara singkat. Iya. Itu berarti based tahun berapa? Tahun berapa ya? Nggak usah sebut umur, tahun aja sebut satu tahun. 2000 berapa tuh di Sydney? Di Sydney loh teman-teman. Gua kuliah di Sydney itu tahun 2000. Iya. Oke, bukan 2000 berapa ya? 2000 tok ya. Oke, which is a very long time. Dan pada saat gue paham sih dengan kesetelan itu, tapi akhirnya kampus membuat lu menggumuli itu. Betul. Settle-nya kapan? Maksudnya kayak gue mau ninggalin nih. Gue mau sebenarnya itu juga pergumulan karena yang tadi gue bilang waktu kuliah itu udah ada kan, udah tergerak tuh. Kenapa gue ke Singapura, kerja di Singapura, tanda kutip ya, itu juga pelarian. Jadi waktu itu gue ngerasa gue masih belum siap nih. Dan masih tanda kutip ya, pengen coba dunia ini dulu, kerja dan sebagainya, karena itu gue ke Singapura. Jadi kerja 3 tahun dan memang selama kerja 3 tahun itu pun ya puji Tuhan tetap ada panggilan ya, tetap nggak berubah lah gitu. Dan malah diteguhkan lagi. Karena itu gue balik ke Sydney lagi, ambil teologi. Teologinya di Sydney. Di Sydney lagi. Iya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, pelarian itu banyak ya mungkin istilah. Karena banyak dari teman-teman yang mungkin panggilan jadi hamba Tuhan tuh apa sih? Terus habis itu pelarian tuh apa sih? Jadi ibarat intinya Tuhan memanggil, engkau tidak terima, engkau lari. Engkau hidup, tapi akhirnya Tuhan tarik balik lah kurang lebih. Sambil menguji ini benar. Sambil menguji ya. Which is a very long time ago, dan akhirnya sekarang udah settle jadi youth pastor. Wah, bahasanya kita kerenin dikit lah, youth pastor. Oke, kalau kau Budi, kapan tuh? Gue selesai kuliah waktu itu 2016, tapi gue dapat panggilan yang gue makin yakin itu mungkin di 2014 atau 2015-nya. Karena gue terlibat di pelayanan mahasiswa. Jadi sama, gue juga bertumbuh di pelayanan mahasiswa. I see. Belajar apa artinya dimuridin, belajar firman Tuhan, dan di situ gue melihat ada kebutuhan yang besar bagi orang-orang untuk mengenal Tuhan. Begitu. Sorry gue potong, kebutuhannya gimana tuh? Apakah lu tiba-tiba melihat insiden kayak kenapa orang-orang ini tersesat di kampus? Aku harus pergi jadikan sebuah bangsa muridku gitu. Kebutuhannya gimana? Sebenarnya itu akhir dari pengalaman pribadi gue juga. Jadi waktu di BINUS gue ikut salah satu UKM yang cukup prestisius gitu, band lah gitu. Iya, which is adalah band. Iya, which is band. Dan
salah satu yang sangat diinginkan oleh pemain-pemain band di UKM Band adalah tampil di inaugurasinya Binus perform, yang rame banget begitu. Nah waktu itu band gue masuk tuh ke sana. Jadi kami sempat perform dan gue merasakan tuh bagaimana spotlight itu menyinari kami begitu ya. Dan I see. I think kayak ini nih salah satu pencapaian terbesar gitu. Jadi gue sangat senang, sangat bangga gue bisa main. Nah, gue udah pikir ini udah high banget lah gitu. Tapi setelah turun dari panggung kan nggak mungkin sejam ya, cuma 2 lagu gitu. Gue turun, gue bertanya-tanya gitu kayak, udah nih segini aja gitu. Udah nih kepuasan yang gue nantikan begitu lama, itu keren sih. Hilang begitu aja gitu. Nah dari situ gue berpikir gitu kayak dunia semua ngejar ini nih gitu. Dan gue salah satu yang mendapatkannya meskipun dalam tarafnya waktu itu mahasiswa ya, tapi ujung-ujungnya kosong gitu. Jadi gue bertanya-tanya gitu tentang meaning kayak apakah hidup gue akan gue habiskan untuk sesuatu yang nggak bertahan lama gitu. Sedangkan gue kenal Tuhan dari kecil, dari kecil Kristen jadi sejak lahir. Gue nggak dari lahir sih, karena gue dari non Kristen. I see. Cuma udah dari kecil tahu, gue punya alternatif cerita gitu bahwa ada yang bertahan kekal gitu, bukan bertahan sementara aja, yaitu hidup di dalam Tuhan gitu. Nah. Terus gue bertanya-tanya gitu ngelihat mahasiswa di Binus gitu ya, mereka mengejar apa yang gue kejar dulu begitu, tapi mungkin bentuknya lain gitu ya, misalnya uang, kesuksesan gitu. Gue berpikir kayak, loh nanti ujung-ujungnya lu akan mencapai titik di mana lu merasa kosong juga gitu, dan merasa semua nggak ada arti gitu. Makanya gue seperti didorong gitu melihat firman Tuhan waktu itu. Oh Tuhan juga datang buat orang-orang yang mencari meaning gitu, termasuk yang anak-anak muda ini waktu di Binus ya. Jadi dan gue juga dimuridin belajar firman Tuhan. Jadi gue berpikir, Tuhan apakah ini cara Tuhan menggerakkan hati gue untuk pergi kepada mereka yang membutuhkan jawaban itu atas kekosongan hidup itu. Makanya di dalam pergumulan itu gue berdoa, gue tanya Tuhan, bagaimana peran yang paling efektif untuk bisa menceritakan itu gitu, menceritakan bagaimana ini semua kosong dan cuma bisa dipenuhi di dalam Kristus gitu, melalui Injilnya. Ya jawaban paling efektif ya gue jadi hamba Tuhan gitu. Jadi hamba Tuhan penuh waktu, karena memang gue dikhususkan, dilatih untuk memberitakan Injil itu. Nah gue merasa itu panggilan Tuhan sih buat gue, yang dari pengalaman gitu. Iya. Itu pengalaman gak ada dua tuh. Maksudnya ada satu titik turning point-nya itu kelihatan jelas gitu. Ketika lu naik panggung itu dan ketika lu turun panggung. Ketika lu naik panggung, lu mencari sesuatu atau kepuasan atau gimana, dan lu seneng dengan itu. Tapi ketika lu turun panggung kok rasanya hampa gitu. Bahasanya hampa ya. Gue biasa kalau turun panggung gue kayak oke, kapan next? bener dong. Maksudnya kayak oke, kapan next? Gue nggak bisa. Maksudnya nggak semua orang bisa menemukan atau merangkum meaning itu ketika lu turun dari panggung gitu. Orang-orang pasti akan kayak oke, gua mau lagi. Tapi lu dengan seketika lu langsung kayak oke, gua tahu kalau gua lanjutin gini aja. Sesukses apapun gua dan sebagainya. Oke, gua stop di sini. Terus apa gitu? Akhirnya meaning ya. Itu keren tuh. Gua jadi teman-teman cerita dari Koso sama Ko Budi saat ini mungkin teman-teman udah denger ya. Ada satu yang bergerak dikarenakan pelayanan dan ketemu Injil di Sydney, kurang lebih gitu kan ya? Iya gitu. Terus ada satu yang mencari sebuah meaning gitu, dan melihat kalau orang-orang tuh nggak gua doang yang mencari meaning, kita semua tuh mencari meaning gitu. Anak-anak muda, youth, apalagi kejadiannya pada saat lu masih mahasiswa, lu juga masih mahasiswa. Gue menemukan sebuah pola di sini. Ada mahasiswa. Youth, kita masuk ke topik kita nih, pelayanan kepada teman-teman yang masih saat ini bergumul, mungkin mahasiswa, mungkin SMA, mungkin lagi dewasa muda bekerja gitu. Kenapa lu berdua memutuskan untuk gue mau terjun di pelayanan youth ini gitu, pelayanan teman-teman muda? Gue masih muda, jadi tolong dilayani abis ini. Gue juga masih muda sih. Oh iya. itu pertanyaan yang salah ya. Reflektif. Ya boleh. Komudi dulu. Boleh. Nah, lu udah ngomong. Gue mungkin menambahkan sedikit gitu ya. Tadi Komudi ngomong soal meaning gitu ya. Bagaimana anak-anak muda itu mencari meaning dan seringkali ngerasa hampa dan sebagainya. Itu salah satu sisi gitu, anak muda. Tapi di sisi lain, anak muda itu sebenarnya mereka
bukan cuma mencari meaning, tapi mereka mencari figur yang bisa diteladani. Nah, kita tahu anak-anak muda, kita semua juga sebenarnya itu kan ideal. Kita idealisme itu tinggi banget gitu. Kita tahu apa yang benar dan kita tahu apa yang bagus dan kita mau kejar itu. Dan kita selalu mencoba untuk melakukan apa yang ideal. Tapi sayangnya kita sebagai anak-anak muda, kita juga tahu bahwa kita nggak sempurna. Iya kan? Dan kita seringkali meskipun kita tahu apa yang ideal, kita nggak pernah bisa mencapai yang ideal itu. Dan mereka berusaha untuk melihat gitu ya, apakah ada figur-figur, ada teladan-teladan yang bisa menunjukkan bahwa ini kita bisa nih untuk mencapai ideal itu. Tapi seringkali mereka kecewa. Ketika mereka melihat figur, ketika mereka melihat teladan, ketika mereka melihat diri mereka sendiri, mereka kecewa. Karena kita semua nggak ada yang sempurna. Dan itu yang membuat anak-anak muda banyak yang akhirnya kecewa, sakit hati, ada kepahitan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka jadi menjauh dari Tuhan. Nah, ini ada satu sisi. Selain tadi mencari meaning, ada sisi juga bagaimana anak-anak muda ini perlu dibimbing nih. Bahwa memang kita semua nggak ada yang sempurna. Nah, karena itu kita butuh Tuhan. Karena itu kita perlu kenal Tuhan. Karena itu kita butuh terus menunjukkan anugerah Tuhan itu. Kita bukan cuman mendapat anugerah Tuhan yang menyelamatkan, tapi kita perlu terus hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, ini anak-anak muda perlu mendengar ini dan ini suatu yang penting gitu untuk dibagikan kepada anak-anak muda. Iya. Soal figur ini ya. Oke, mungkin gue langsung gimana ya? Gue kepikiran tentang kalimat panjang tadi yang lo udah ngomong. Terus menurut gue itu keren banget. Karena by the end kita tuh nggak sadar pasti dengan idealis dan juga gimana ya, idealis dan juga hati kita yang kayak membutuhkan sesuatu panutan gitu ya, figur ini berupa apa? Apakah orang, apakah kesenangan, apakah kayak gara-gara dia lihat seseorang yang lain atau sesuatu yang lain dia jadi kayak oke, ini yang target gue nih. Ini figur berupa orang gitu. Iya, biasanya sih berupa orang sih. Ya, berupa secara umum ya. Secara umum. Lalu dikecewakan gitu. Betul. Kalau misalkan dia nggak punya seorang idol, pasti mereka akan mencari. Karena secara kita karena memang masih umurnya muda juga ya, kita akan terus melihat gitu. Apakah ada figur yang gue bisa contohin gitu. Gue bisa ikutin. Mau itu selebriti, mau itu pemimpin di bangsa dan negara maupun di gereja, kita pasti terus mencari figur itu. Nah, tapi ketika mereka kecewa terus nih, di gereja kecewa, di ini kecewa. Jadi makanya itu yang membuat anak muda itu hancur gitu. Dan ketika mereka tahu apa yang ideal dan mereka berusaha, tapi ternyata mereka juga nggak bisa, mereka juga jadi ngerasa, jangan-jangan gue juga fake. Jangan-jangan gue juga munafik nih. Gue bilang itu pemimpin gereja munafik, tapi gue kok ternyata sama juga nih. Nah, kalau nggak dibimbing, kalau nggak terus kita masuk dengan anugerah Tuhan, mereka juga pasti akan hilang dan akhirnya ya rusak. Oke, fenomena ini gue lumayan nangkep nih. Maksudnya gara-gara lu ngomong gue langsung kayak oke, siapa ya? Dan ketemu. Dan ternyata iya benar juga ya, make sense juga ya. Tapi kenapa mereka sebegitu butuhnya gitu terhadap si figur ini gitu? Apakah dia nggak yang kayak oke, my life, my rule, don't judge me, I decide my own life gitu kan? Ya biasanya kita berusaha untuk itu ya. Tapi balik lagi karena memang masih fasenya ya, masa-masa anak muda ini, ketika mereka baru lepas dari tanda kutip orang tua, kan waktu mungkin SMP, SMA itu kan masih tinggal dengan orang tua masih terus di bawah naungan orang tua. Ketika mulai kuliah kan udah mulai bebas nih, udah nggak ada yang ngatur-ngatur lagi, udah bisa milih kelas sendiri dan sebagainya. Dan di situ mereka mulai ngerasakan kebebasan ini dan mereka mulai mencoba, tetapi tetap mereka butuh bimbingan. Tanpa sadar mereka mungkin ngerasa aduh gue perlu seseorang nih yang bisa bimbing gue. Nah, mereka mulai mencari tuh siapa itu figur-figurnya itu. Entah itu teman, entah itu pastor. Iya. Kenapa kalau pastor korek? Pastornya di sini. Entah itu siapa gitu ya. Mereka akan mencari gitu ya. Oke, karena lu udah jelasin itu, apakah lu merasakan itu ketika lu di masa-masa muda ya. Sekarang masih muda. Apakah lu mencari seseorang bukan mencari, punya seseorang panutan atau itu? Punya. Pasti punya ya. Gue juga punya karena gue tiba-tiba sadar gara-gara kau sering ngomong gue jadi
bener juga. Iya, as a human kan kita belajar dengan mencontoh ya, maksudnya. Waktu kita kecil, kita belajar dari orang tua kita bagaimana melakukan sesuatu gitu. Kita mencontoh, lebih cepat nangkep daripada apa yang diomongin gitu. Diomongin begini-begini, mereka biasa anak tuh nggak cepet nangkep, tapi ngelihat orang tuanya ngapain langsung diikutin. Gitu kan, ya. Monkey see, monkey do. Iya. itu istilah monkey see, monkey do. Iya, jadi gue pikir itu human banget ya, maksudnya termasuk juga ketika fase anak muda. Pasti cari figur yang pengen melihat bagaimana menjalani kehidupan begitu yang baik, yang ideal. Karena kan tadi dibilang idealismenya lagi tinggi begitu. Jadi gue mau seperti punya hidup seperti kakak ini atau si pemimpin ini, karena gue pikir itu hidup yang baik gitu. Entah dengan berbagai kriteria dan standarnya ya, baiknya seperti apa. Misalnya baiknya berdampak bagi orang lain begitu, membawa dampak positif bagi orang lain, atau mungkin aja misalnya dia kaya banget gitu, jadi gue juga pengen ikut kaya. Nah, kan bisa kan, jadi maksudnya baiknya tergantung orang, bisa beda-beda begitu. Tapi kalau ditanya apakah gue punya figur, ya pasti punya figur begitu. Cuma intinya kalau gitu berarti sekarang problemnya adalah ketika figurnya mengecewakan lu dong. Ketika lu merasa kayak percuma ya gue ngikutin figur ini. Berarti jebakan Batman itu dong yang harus dihapus. Caranya? Nah, salah satu yang kita harus ngerti bahwa memang nggak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan, gitu kan. Figur siapapun itu, teladan kita pasti akan mengecewakan kita. Bahkan seringkali kita pun kecewa terhadap diri kita sendiri. Betul. Padahal kan kita yang mikir, kita yang paling baik, kita yang paling benar, kita yang paling. Tapi ternyata kok gue kecewa juga nih, ternyata diri gue juga gak seideal itu. Gue juga munafik misalnya. Nah, karena itu kita harus kembali terus ke Tuhan. Karena itu kita harus terus datang ke Tuhan, bahwa memang Tuhanlah yang paling sempurna, dan Tuhan yang paling kenal kita. Dan bahkan meskipun kita itu gak sempurna, Tuhan terima kita. Nah, disitulah kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan dulu, barulah kita bisa menerima diri sendiri dan bahkan menerima orang lain yang memang gak sempurna juga. Kita sama-sama gak sempurna, tapi kita terus diubahkan, kita terus ditransformasi, diperbaharui oleh Tuhan. Dan memang selama kita hidup di dunia ini gak sempurna, tapi kan kita dituntut juga terus ikut Tuhan. Dan kita akan terus ditolong, ditransformasi supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi pada saat itu sama seperti yang Paulus bilang, kalau kita baca Alkitab ya, Paulus bilang, imitate me as I imitate Christ. Jadi niru gua seperti gua niru Tuhan Yesus. Nah, memang semua kita tiru Tuhan Yesus, tapi di dalam meniru Tuhan Yesus ternyata ada orang-orang yang bisa bantu kita dan jadi teladan kita juga. Kayak Paulus, dia bilang orang-orang yang lain tiru dia seperti dia tiru Tuhan Yesus. Pertanyaan Pak Guru. Bener loh. Ketika kalau misalkan tadi udah kita setiap hari diperbaharui, renew, kita setiap hari harus berkaca, bukan setiap hari lah, at least kayak sebisa mungkin kita selalu berkaca selalu ini. Secara praktis itu kita ngapain gitu? As youth gitu ya. Oke, gue hidup nih, gue sehari-hari misalkan gue adalah seorang mahasiswa, gue ke gereja setiap hari Minggu, gue hari Sabtu nongkrong dan sebagainya, ikut persekutuan pemuda jangan lupa. Nah itu by practice, by reality, gue ngapain gitu? Apakah sehari-hari gue ke gereja terus, gue chat terus, kok hari ini gue ini gitu. By practice tuh gimana? Ya, by practice sebenarnya kita tetap menghidupi hidup kita ini seperti biasa gitu ya. Ada rutinitas yang memang ya kita harus jalanin, ke kuliah, kerja dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi jangan lupa di dalam semuanya itu, apakah kita hidup dengan Tuhan? Atau kita hanya seakan-akan di dalam dunia kita sendiri dan Tuhan itu cuman ya nanti deh waktu gua ke gereja baru ada Tuhan. Nanti deh waktu gua lagi doa baru ada Tuhan. Tapi selain itu nggak ada Tuhan. Nah, kita harus ingat itu satu hal. Oke, itu lumayan ya. Nggak semua ada Tuhan gitu ya masalah itu. Nah, tapi yang kedua kita butuh teman-teman. Teman-teman yang bisa support kita, teman-teman yang bisa mengingatkan kita dan bisa jalan sama-sama nih. Yuk jalan sama-sama, yuk jalan bareng KP misalnya. Jadi ya kita jalan sama-sama untuk bisa saling support gitu. Dan kalau kita ada yang lupa, ya kita bisa saling mengingatkan. Dan di dalam situlah, di dalam komunitas itu yang akan membantu kita untuk terus ingat lagi ya, oh ya kita ini lagi sama-sama diubahkan nih.
ayo kita sama-sama terus meniru Tuhan Yesus. Iya. Semakin serupa dengan Tuhan. Iya. Kelihatan nih. Satu sisi mungkin kelihatan di dalam bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak sehari-hari gitu ya. Kelihatan bahwa ini kita orang dekat atau dekat Tuhan atau enggak. Enggak, at least bukan kita yang lihat ya. At least diri lu sendiri lu akan tahu gitu. Iya. Oke, apakah gua mulai perlahan-lahan berubah? Apakah gua mulai menolak hal-hal yang enggak benar? Gua mulai merubah pola hidup gua? Itu kelihatan gitu ya dari bagaimana relasi kita dekat sama Tuhan. Bukan berarti kita ngejudge, tapi teman-teman yang bisa cari tahu sendiri gitu kedekatan teman-teman bersama dengan Tuhan. Tapi gitu. kita butuh teman-teman lain juga karena kita kan juga punya blind spot. Kita kadang-kadang nggak bisa lihat diri sendiri juga gitu dan kita mikir ya kita udah benar. Ternyata padahal kita punya blind spot juga. Kita butuh teman lain untuk kasih tahu juga. Iya, kalau gue boleh kelihatan pinter dikit itu namanya jendela Johari. Jadi hidup kita tuh ibarat sebuah jendela. Kurang ajar tuh orang ketawa. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Jadi ada jendela Johari di dalam hidup kita. Ini yang ngelihat hidup kita. Kayak orang lagi lihat ke jendela. Nah itu jendela itu hidup lu. Satu, lu tahu orang lain nggak tahu. Lu tahu orang lain tahu. Orang lain tahu lu nggak tahu. Orang lain dan lu nggak tahu tentang diri lu. Nah itu jendela Johari itu. Teman-teman silakan cek di Google. Wah terima kasih pujian ada yang bertepuk tangan di belakang. Gue merasa tersanjung. Sepertinya hidup gue mulai bermakna. Dasar. Ya gitu teman-teman, jendela Johari itu mungkin kurang lebih menjawab apa yang barusan lu ngomong. Tapi itu nggak penting dengan topik kita. Tapi teman-teman bisa cek di Google gitu. Something new to learn. Itu cukup baik gitu. Nah kita balik ke pergumulan kita dengan teman-teman itu ya. Kenapa sekarang sebenarnya teman-teman youth nih kita perlu banget untuk didampingi atau enggak perlu banget kita ya kalau kita lihat POV dari teman-teman penonton, kenapa gua perlu banget sih ditemenin? Gua nggak ngerasa gua butuh. Ya satu, gua nggak ngerasa gua harus kayaknya punya teman, punya komunitas. Maksudnya gue pasti mau punya teman gitu, teman nongkrong. Tapi buat apa? Gue butuh teman-teman yang mengingatkan gue. Apakah gue nggak cukup nih sebagai gue doang gitu? Apakah gue masih butuh Tuhan gitu kan? Buat POV dari teman-teman menonton, bahkan mungkin ada yang nonton saat ini lagi bingung gitu. Terus Tuhan pengaruhnya ke hidup gue apa? Kok Budi dulu. Oke. Ayo. Tapi gue cerita based on pengalaman aja ya. Oke, gue suka nih. Waktu gue pernah beberapa kali praktek gitu, dan waktu praktek pelayanan mereka orang gereja, maksudnya anak-anak muda yang pelayanan, pengurus gitu, tapi mereka sedang kelelahan secara rohani karena mereka terus dituntut untuk pelayanan, tapi mereka nggak didampingin begitu. Burnout ya, sering terjadi di kota-kota besar. Iya, mereka merasa gereja waktu itu nggak terlalu peduli sama kebutuhan mereka gitu. Nah, gue sebagai mahasiswa praktek dan cuma bentar waktu itu periodenya, gue dengerin begitu. Jadi gue spend time sama mereka meskipun masih COVID waktu itu online. Gue dengerin cerita mereka begitu. Kadang mereka punya rasa penasaran yang tinggi tentang Tuhan. Jadi waktu itu kami sediain waktu Zoom malam. Kan biasa anak muda onnya kan malam ya. Oh iya betul. Kita yang kadang kalau misalnya meskipun masih muda tapi kalau morning person gitu biasa kita nggak tahan tuh sampai malam-malam. Oh iya benar. Tapi akhirnya demi mereka ya udah deh coba temenin gitu. Dan ternyata setelah berapa kali ngobrol sama mereka, kebutuhan mereka adalah mereka cuma pengen didengerin gitu. Mereka pengen ada orang yang hadir buat mereka. Dan dengan didengerin keluh kesah mereka, dan waktu itu kan gue mahasiswa praktek, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga kan ya, namanya gue orang baru begitu. Tapi dengan hadir dengerin ceritanya mereka merasa dikasihi gitu, dan mereka seperti mencari gitu. Kalau tadi kita ngomong figurnya bukan orang yang perfect, kayak gue mahasiswa baru begini, gue perfect apanya begitu, masih belajar gitu. Tapi cukup hadir buat mereka, didengerin kisahnya, keluh kesahnya. Dan kadang gue kaget gitu dengan gue cuma hadir gitu, mereka bisa cerita sampai nangis gitu kayak ini kenapa begitu. Karena saking mereka merasakan capek dan nggak tahu mesti cerita sama siapa gitu. Nah dari pengalaman itu gue melihat gitu bahwa meskipun nggak bisa digeneralisasi, tapi yang gue lihat secara pengalaman gue begitu ya, banyak anak muda yang mencari begitu, mencari kasih, mencari penerimaan,
tadi termasuk juga mencari meaning gitu. Itu. Jadi mereka cari tapi kadang mereka bingung begitu. Gue bisa tanya sama siapa? Kadang mereka takut kalau tanya pertanyaan yang kayaknya mungkin bukan yang berat gitu ya, yang simple tapi gue takut dianggap bodoh begitu. Itu real ternyata menjadi pergumulan anak muda. Iya. Jadi gue waktu itu pernah nawarin begini, lu boleh tanya apapun dan lu jangan merasa bodoh gitu, gue nggak akan anggap lu bodoh gitu. Dulu gue juga tanya pertanyaan-pertanyaan macam itu gitu yang mungkin orang sering anggap bodoh gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu, gue ada untuk belajar accept lo orang as you are gitu, nggak sempurna, punya banyak kelemahan gitu. Iya. Gue rasa sih begitu ya. Iya. Mungkin kita perlu lihat juga kalau kadang ya apa yang mereka kadang tuh kita terjebak di dalam opini sama idealis kita tadi ya. Idealis kita balik ke idealis. Idealis karena oke, gue udah di sini nih. Tapi kan mereka masih misalkan ya, masih di sini. Atau enggak mereka di sini. Dan sama kayak Tuhan Yesus ya. Lihat manusia. Tuhan tuh di sini kan. Manusia di sini. Tuhan turun. Tuhan turun gitu, harus turun. Sama kayak kita walaupun kita lihat mungkin kalau kita menjawab tadi ada pertanyaan-pertanyaan simpel yang kayak pertanyaan-pertanyaan gimana, tapi mereka pengen tahu, ada rasa ingin tahu dari teman-teman youth untuk teman-teman muda gitu. Bahkan gue sendiri kita pun masih punya banyak pertanyaan pasti di dalam hidup ini. Dan kadang kita bingung nanya ke siapa. Kita tanya orang-orang yang jadi tadi panutan kita, idol kita dan sebagainya. Walaupun buat mereka, tapi ada ketakutan gitu, ada ketakutan kayak pertanyaan gue nih make sense gak sih? Perlu gak sih gue tanya? Jangan-jangan pertanyaan gue pertanyaan bodoh lagi. Padahal buat mereka itu sesuatu yang sangat penting gitu. Dan tugas kita adalah ya menjawab atau membantu atau menemani. Which is keren ya. Maksudnya tadi teman itu menjadi satu faktor yang sangat penting gitu. Teman yang mau dengerin, teman yang mau nemenin gitu. Satu di sisi. Thank you loh Ko Budi. Kosui. Sama sih, jadi apa yang Ko Budi bilang itu memang benar. Kita mungkin kita ngerasa gitu ya, oh gue cuma butuh teman untuk tadi nongkrong doang. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih dalam yang kita nggak bisa cuman sebatas permukaan doang gitu. Yang kita perlu ngomong dan kita perlu curhat dan kita perlu nanya, dan memang hal-hal yang menyangkut kehidupan ini gitu. Kalau cuma ngomongin film doang, ngomong musik doang ya udah semua orang juga bisa gitu ya. Tapi kalau ngomong hal-hal tentang Tuhan, tentang hal-hal rohani, tentang kenapa sih kita ada, pertanyaan eksistensial gitu kan, meaning tadi. Terus Tuhan mau kita ngapain gitu? Apa benar ada Tuhan? Kenapa cuma Tuhan Yesus? Nah itu kan hal-hal yang berat gitu ya. Dan kita butuh orang-orang yang memang kita bisa sama-sama diskusi nih, sama-sama dengerin, sama-sama saling menerima tanpa ada judgment itu yang bahwa kenapa sih lu nanya ini, kenapa sih lu bodoh banget ya, jadi jangan ada judgment itu. Kita butuh orang-orang kayak gitu yang bisa dampingin, bisa hadir, dan bahkan ketika kita lagi jatuh, ketika kita lagi sedih ya kita hadir sama-sama gitu. Karena itu kita butuh komunitas itu. Jadi jangan pikir bahwa gue bisa kok sendiri. Ya sendiri sih bisa, dan memang ya untuk waktu tertentu selama kita senang-senang aja, semua nyaman ya kita juga bisa. Gitu. At some point adalah kayak pasti ada suara kecil di hati lo yang kayak ngomong, gue butuh orang lain. At some point ya. At some point. Oke, gue solo nih, Lone Ranger gitu kan, Lone Wolf juga gitu. Gue jalan sendiri. Mana yang lain? Kita butuh orang gitu. Bahkan serigala aja datang jalan sebagai kawanan. Betul. Gitu. Ada yang mimpin, ada yang gimana gitu ya. Pertanyaan bagus dari gua nih. Gimana cara cari temennya? Kalau misalkan saat ini kita nggak punya komunitas itu, kita nggak punya temen itu. Oke, gue punya 1000 pertanyaan, tapi gue nggak tahu mau nanya ke siapa. Tadi balik lagi kan, gue nggak punya seseorang yang gue bisa curhat tanpa judgement. Kalau dari kacamata mereka, gue, gimana cara gue menemukan orang yang bisa mendengar cerita gue, bisa mendengar keluh kesah gue, pertanyaan gue tanpa ada judgement. Which is sekarang sangat susah. Betul. Gitu. Which is sekarang sangat susah. Kadang lu cerita ke satu orang, tiba-tiba dia dengar. Tiba-tiba ini dengar lucu deh. Hidup itu lucu. Gimana? Ko Budi dulu deh. Kayak gini susah dilempar ya. Gue baru mau ngeluarin bercandaan ya. Coba Ko Budi dulu. Iya. Gimana?
Gua rasa nggak bisa, gua nggak di posisi untuk menjawab setiap kondisi orang begitu, karena menurut gua terlalu simplistik jadinya, karena bisa aja ada orang-orang yang mendengar obrolan kita ini memang sulit gitu untuk mencari orangnya, dan gua nggak mau pasang seolah-olah gua tahu posisi lo begitu, tapi secara general aja begitu gua jawab. Pertama harus diakui, mesti diterima bahwa memang sulit untuk mencari orang-orang yang tadi yang kita harapkan gitu ya, mau dengerin cerita kita, nggak ngejudge kita, atau bisa kita andalkan jawabannya gitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi pertama mesti diterima dulu realitanya bahwa ekspektasi diturunin gitu ya, memang sulit gitu. Tapi bukan nggak ada begitu. Menurut gua jadinya gini sih, gua sih percaya dan berharapnya gereja harusnya menyediakan itu begitu, menjadi ruang, menyediakan ruang bagi orang-orang untuk bisa datang tanpa merasa dihakimi. Gitu. Dan yang kita bisa syukurin adalah gue melihat anak-anak muda sekarang, karena teknologi, karena perkembangan zaman gitu, mereka akhirnya matanya mulai terbuka bahwa mereka agak tidak suka hal-hal yang tidak otentik begitu. Nah, kalau misalnya kayak kelihatan lu suci bener gitu, gue nggak mau percaya sama lu gitu. Tapi kalau lu dari awal ngaku dosa lu begitu, mereka justru lebih respect gitu. Gue lumayan relate dengan itu ya. Gue lumayan relate. Karena mereka kecewa gitu kan. Seperti yang tadi Koswi bilang, mereka kecewa sama figur-figur yang kelihatannya baik, kelihatannya perfect, tapi tiba-tiba ketahuan bobroknya gitu, dan mereka kecewa. Nah, mendingan lu ngaku aja kalau lu salah dari awal gitu. Lu ngaku aja nggak sempurna dari awal, gue lebih respect gitu, soalnya gue juga begitu gitu kan. Anak-anak muda ini sadar gitu. Jadi harapannya adalah justru anak-anak muda sekarang kan mencari nih, tapi mereka juga sebenarnya tertarik untuk membuka diri kok gitu. Itu yang gue pikir jadi pengharapan ya. Kalau mau ngomong soal kayak kami begitu ya, posisi hamba Tuhan, gue juga berdoanya anak-anak muda bisa datang begitu sama hamba Tuhan yang hidupnya otentik. Menurut gue jadinya begitu ya. Soalnya susah ya. Kalau gue juga waktu anak muda, gue ngelihat hamba Tuhannya nggak terbuka sama dosanya dia gitu ya, nggak terbuka sama kejelekannya dia gitu, gue jadi males. Ini gue calon-calon dihakimi gitu. Gue mah calon-calon gue hancur banget lah di mata dia gitu. Tapi ketika dia ngaku dosa duluan, mengakui dia punya keterbatasan, gue jadi mau terbuka sama dia gitu. Jadi kalau di posisi orang yang mencari, ya mencoba sih, gue pikir mencoba, dan jangan takut begitu. Pas namanya hidup di dunia yang udah jatuh dalam dosa yang nggak ideal, lu pasti ngalamin misalnya pengkhianatan gitu, lu udah terbuka, ternyata dia bocorin rahasia lu, sakit gitu kan, ya jelas gitu. Tapi itu bukan berarti lu stop mencari dan udah lu hidup sendiri. Nah itu makin parah hidupnya gitu, makin hancur. Justru cari pelan-pelan, terbuka, dan lihat begitu. Gue sih percaya ya dalam anugerah Tuhan yang besar itu, Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat begitu, untuk jadi teman, jadi orang yang jalan bareng elu gitu di dalam ketidaksempurnaan. Wow, itu jawabannya keren sekali loh menurut gue loh. Gimana ya, satu sih pelan-pelan mencari, emang sih nggak susah. Kadang gue juga ngerasa kalau kita semua melihat hamba Tuhan tuh posisinya lebih di atas kita, makanya mau lebih di atas dari kita. Makanya ketika misalkan atau apa kita bisa dikecewakan dan sebagainya, akhirnya kita nggak jadi merasa nggak berani gitu. Padahal harusnya level kita tuh sama. Gitu. Level kita sama, cuma bedanya mungkin hamba Tuhan tuh udah pernah melalui atau enggak pengen mendengar gitu dan sebagainya, punya panggilan khusus untuk melayani lu gitu ya. Harusnya tuh kita bisa lihat sama, tapi bukan berarti nggak ada respect DLL Justru itu di situ harus penting juga ada gitu yang membentuk karakter kita. Kalau Kosu ya mungkin menambahkan gitu ya, apa yang tadi Ko Budi bilang, gue setuju sih. Memang harus mencari gitu, harus mulai terbuka dulu, jangan cuman menutup diri gitu. Tapi pada saat yang sama kita harus sadar bahwa memang yang namanya relasi itu harus bangun trust. Nah, ketika misalnya kita mulai trust satu orang gitu, ya memang kita juga harus terbuka, dan memang orang itu juga harus terbuka dan butuh waktu. Jadi jangan mikir kayak kalau gue udah curhat semuanya gitu, terus dia harus juga curhat semua, ya enggak juga gitu. Jadi butuh waktu dan terus pelan-pelan gitu ya, bangun relasi, terus ketemu, terus ngobrol, dan disitulah bisa terbangun trust itu, dan disitulah kita bisa sama-sama jalan barengnya itu.
gitu sih. Iya keren. Gue tadi tuh berharapnya ada satu pas gue nanya gimana cara komunitas, datang ke komunitas gue nih. Gue pikir lo orang salah satunya at least akan menjawab itu. Iya. Cuma ternyata gak keluar, gak apa-apa. Kita terlalu baik. Oke, maksudnya teman-teman, jadi kan kita tahu Kosui dan Kobudi saat ini melayani di Persekutuan Youth ya. Iya, betul. Persekutuan Youth di GKI Greenfield itu teman-teman, kalau mungkin teman-teman tahu lokasinya ada di Jakarta Barat di komplek ya, teman-teman Google lah. Google. Makanya Greenfield. Teman-teman itu bisa cari di situ ada Persekutuan Youth, mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman yang saat ini mungkin di Jakarta Barat atau di mana pengen visit. Boleh. Jadi kita ada pertemuan atau persekutuan itu di Sabtu pertama dan Sabtu ketiga tiap bulan. Jadi kalau Sabtu pertama itu mungkin lebih yang persekutuan ibadah formal. Kalau yang Sabtu ketiga itu biasanya lebih informal. Jadi kita bisa ada sport, ada main games, ada nonton bareng atau apapun yang lain. Tapi ya tetap ada Sabtu pertama, Sabtu ketiga tiap bulan. Iya. Nah itu di GKI Greenfield hari Sabtu jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Biasa jam-jam teman-teman yang mungkin kalau sedang mencari komunitas atau dikecewakan oleh komunitas. Gak boleh gitu. Dikecewakan atau enggak mungkin kayak kalian rantau juga lagi sendiri dan sebagai mencari teman. KP Greenfield ya, Komisi Pemuda Youth mengundang teman-teman buat hadir, di situ bertumbuh dan sebagainya gitu ya. Tapi jangan pikir kita sempurna ya. Iya, jangan pikir kita sempurna. Tentu saja tidak ada kopi dan teh malam-malam, tidak ditraktir makan juga, mungkin sesekali ditraktir sih. Cuma nggak setiap kali. Tapi teman-teman boleh untuk hadir dan terbuka buat teman-teman yang mencari komunitas dan bantuan mungkin ya. Kita bisa jalan bareng lah. Iya, mungkin satu message terakhir buat teman-teman yang saat ini sedang menonton yang bergumul dengan hal ini atau enggak yang punya teman bergumul dengan yang namanya teman dan pendampingan. Satu message terakhir buat teman-teman yang lagi bergumul, ada yang mau disampaikan? Kalau dari gua sih balik lagi ke Tuhan. Tuhan yang menjadi dasar, Tuhan yang menjadi pusat segalanya. Meskipun kita sendiri pun sebenarnya ada Tuhan sama kita. Jadi jangan lupa hal itu, dan jangan lupa bahwa apapun yang kita harapkan atau kita andalkan di dunia ini itu nggak akan bisa memuaskan kita, nggak akan bisa membantu kita sepenuhnya. Cuman Tuhan yang satu-satunya yang bisa. Karena itu mulai dari Tuhan dulu, mulai dari relasi kita dengan Tuhan, dan dari situlah kita bisa nanti pelan-pelan bisa membuka diri juga, bisa nanti bahkan jadi berkat buat orang lain juga. Mulai dari Tuhan, dan jangan lupa teman-teman yang lain pun bisa bantu kita juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Sorry. Gue nggak tahu pergumulan apa yang teman-teman lagi hadapi gitu ya hari ini. Ada yang sangat kompleks dan sulit untuk dijawab dan dimengerti. Dan kami mungkin nggak bisa jadi orang yang memberikan jawaban yang pas begitu ya. Tapi yang pasti adalah Tuhan gak pernah ninggalin. Anugerah Tuhan itu cukup bahkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang adanya di level paling ground kita gitu. Misalnya kita pengen diakui, diterima, dicintai. Injil Kristus itu menjawab dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Tentu untuk mengalaminya butuh waktu, tapi jangan nyerah. Tuhan gak pernah ninggalin teman-teman. Amin. Haleluya. Tuhan gak pernah ninggalin teman-teman. Keren. Oke lah kalau gitu. Tadi by the way di tengah-tengah pembicaraan gue udah mau mendorong teman-teman buat download aplikasi HelloGod ya, karena di situ mungkin ketika lu lagi di kamar, lagi di rumah lu lagi sendiri dan bingung ngomong ke siapa, ada satu apps yang teman-teman bisa bercerita tanpa ada yang judgement, dan ada satu apps yang bisa dan ada banyak teman-teman yang bisa mendoakan kalian gitu, dan mungkin merefer kalian ke komunitas-komunitas lokal yang ada di dekat situ. Jadi jangan lupa download. Ya udah lewat. HelloGod apps ada di Play Store dan di App Store. Teman-teman juga kita minta tolong buat follow sosial media HelloGod, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Instagram kalian mau diekspos? Ya benar. Gitu. Kalau misalkan teman-teman mau cari tadi komunitasnya KP GKI Greenfield itu apa, bisa cek di KP GKI Greenfield
di Instagram. Harusnya itu ya. Iya. Itu ya bener ya. Oke lah kalau gitu. Oke, thank you Kosuy, Ko Budi udah datang ke sini dan juga udah sharing pengalamannya. We feel so blessed. Jadi buat teman-teman juga merasa terberkati bisa nonton dan bisa dengerin gitu. Oke lah kalau gitu, thank you Kosuy, Ko Budi, Feby, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Oke, sekarang kita lihat ke kamera tengah bareng-bareng. Kita ngomong stay connected with Hello God. Oke? 1, 2, 3. Stay connected with Hello God. God bless. God bless.